Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar SPD. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa, angkatan ke-50 kelompok 1. Saya bertugas di SDN Jeroko, Kecamatan Hutan, sebagai guru penjas OKES. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 2, komitmen beraneka. Komitmen mutu beraneka, yaitu refleksi nilai-nilai dasar PNS dalam tugas fungsi sebagai ASN. Baik, yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi ASN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan aparatur sipil negara, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN ada 3, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang tiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, apa itu aneka? Aneka ialah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai aneka. Aneka implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Akuntabilitas, contohnya yang pertama, mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan berani menerima konsekuensi dari hasil pekerjaannya. Yang kedua, berangkat ke tempat kerja tepat waktu merupakan salah satu bentuk akuntabilitas. Yang ketiga, ketika merasa pekerjaan yang sudah diberikan sudah sesuai dengan porsinya, sehingga dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak memilih-milih. Yang terakhir adalah mau belajar dan mengembangkan diri agar setara dengan tupoksi dan kompetensi yang dimiliki. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nasionalisme. Yang pertama, selalu bersyukur dalam segala situasi yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, beribadah sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, menolong orang lain yang membutuhkan bantuan dengan hati yang tulus, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain, baik yang beragama, suku dan ras yang sama ataupun berbeda. Yang kelima, mengedepankan sikap toleransi dalam umat beragama. Dalam kehidupan sehari-hari, etika publik. Contohnya yang pertama, melaksanakan tugas secara disiplin dengan cara datang dan pulang tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang sudah ada, dan kemudian menggunakan atribut lengkap sesuai dengan hari kerja. Yang kedua, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksi dengan baik, cepat, dan tepat. Yang ketiga, menghargai komunikasi antar sesama rekan kerja dengan bahasa yang sopan dan sikap yang santun. Dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen mutu. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan Zoom meeting agar kegiatan rapat atau diskusi selama masa pandemik menjadi lebih efisien. Yang kedua, meminimalisir pemakaian kertas yang sia-sia dengan selalu memeriksa terlebih dahulu suatu tugas atau pekerjaan sebelum dicetak. Yang ketiga, beralih dari penggunaan form kertas manual ke form kertas komputer yang terintegrasi dalam melakukan suatu pendataan. Terus yang selanjutnya, melakukan pemeriksaan akhir terhadap suatu pekerjaan sebagai bentuk evaluasi mutu. Yang terakhir, implementasi dalam kehidupan anti korupsi. Yang pertama,
tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara, contohnya penyalahgunaan dana BOS di sekolah. Yang kedua, korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap, contohnya memberikan sejumlah uang atau barang untuk mempermudah dalam pengurus perizinan lembaga atau instansi. Yang ketiga, korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan, contohnya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu di luar dari pembayaran SPP yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah wajib belajar 12 tahun. Yang terakhir, korupsi yang berkaitan dengan waktu, contohnya pada saat jam pembelajaran, guru tidak segera masuk ke kelas masing-masing, sehingga proses belajar mengajar menjadi kurang efektif. Sekian pemaparan dari saya tentang tugas individu, semoga bermanfaat.